Bacaan dari Kidung Agung. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana ijang atau anak besar. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah, manisku, ceritaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah tampak berbunga-bunga. Tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, ceritaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu, dan cerita nian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi, baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak hari Minggu yang lalu, kemarin dan juga hari ini, kita diperdengarkan kepada dua tokoh ini, yakni Bunda Maria dan Ibu Elisabet. Kiranya dua tokoh ini yang sungguh-sungguh mengalami Advent pada waktu itu, mereka sungguh-sungguh menantikan kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Karena kepada Ibu Elisabet waktu itu malaikat datang dan menemui Zakaria istrinya, yang dikatakan oleh malaikat adalah, "Jangan takut Zakaria, Allah telah mendengar doamu." Jadi ini adalah penantian bagi Zakaria dan Elisabet, di mana Allah itu telah mendengar apa yang didoakan oleh mereka, dan apa yang didoakan oleh mereka itu akan segera terkabul, akan segera terwujud. Apabila kita juga mengharapkan segala sesuatu dan ada jaminan akan segera terwujud, itu juga tentunya akan mendatangkan kebahagiaan. Dan juga kepada Bunda Maria, malaikat Gabriel ini mengatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kasih karunia di hadapan Allah ini yang diterima oleh Maria ini juga akan segera terwujud. Inilah penantian bagi mereka, di mana penantian yang tidak mudah bagi Ibu Maria dan Elisabet. Tetapi mereka ini memberikan teladan kepada kita semua. Kita diajak untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah di dalam hidup kita. Jadi mereka mendengarkan dan melaksanakan, sehingga mereka dengan penuh sukacita itu menantikan kehadiran atau terlaksananya janji Tuhan di dalam hidup. Maka kita pun juga diajak untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita, sambil menunggu juga kasih karunia Allah, rahmat Allah yang dinyatakan, yang diberikan kepada kita. Sebab dikatakan bahwa sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Maka ketika kita misal mengharapkan keselamatan pada Tuhan, kita diajak yang pertama percaya dan menanti dengan sukacita bahwa keselamatan itu akan dinyatakan oleh Allah. Kita mempersiapkan diri untuk pernyataan sukacita dari Allah itu, dan masih banyak hal lagi yang kita harapkan dari Allah. Maka dari itu, dengarkanlah sabda Allah dan laksanakanlah di dalam hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.